Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan ujung NIM 014 dari kelas L2. Di sini saya akan membahas materi dari praktikum penginderaan jauh ke lautan, yaitu materi habitat bentik. Nah, sebelum itu mari kita kenali apa itu habitat bentik. Habitat bentik sendiri itu merupakan salah satu ekosistem yang terpenting yang berperan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan juga sebagai indikator kesehatan kualitas perairan. Nah, sedangkan karena di habitat bentik ini kita fokus dalam terumbu karang dan juga lamun, maka kita akan tahu dulu apa itu terumbu karang. Terumbu karang itu merupakan formasi padatan kalsium yang dihasilkan oleh organisme dari Cnidaria seperti hewan karang dan dalam hubungannya dengan zooxanthella. Sedangkan untuk lamun sendiri itu merupakan anggota tumbuhan dari Angiospermae yang tumbuh subur di perairan dangkal hingga kedalaman 10 meter. Nah, untuk pemetaan habitat bentik ini tuh kita menggunakan teknologi penginderaan jauh, yaitu citra satelit Sentinel-2A. Kenapa kita memakai citra satelit Sentinel-2A? Karena citra satelit Sentinel-2A ini tuh memiliki resolusi spasial yang tinggi, yaitu 10 meter untuk warna dan juga 20 meter untuk infrared. Mungkin langsung saja kita memasuki tahap pengolahannya. Baiklah, di sini saya sudah dalam software ArcGIS-nya. Langsung saja kita klik add data karena kita akan menambahkan data citranya dulu. Kita add data, kemudian kita cari tempatnya. Di sini ini, kemudian granule L2 ini, kemudian image. Kita pilih yang R10, kemudian kita masukkan band 2 sampai band 8. Kita klik add. Nah, lalu jika sudah ditambahkan, kita cari itu float. Nah, pilih yang spatial analyst, kemudian klik kanan, lalu klik batch. Kemudian di sini kita tambahkan 4 tabel. Nah, kita masukkan tiap bandnya, itu kan ini ada band 2. Kita klik, masukkan sesuai dengan urutannya. Kita tunggu hingga selesai. Nah, lalu oke, band yang sama. Kita masukkan ini band 3, band oke, ini band 4, dan juga terakhir itu band 8. Nih. Nah, masukkan band 8, oke. Kemudian di sini kita atur tasnya, di mana kita klik kanan, browse. Nah, di sini kita buat folder baru untuk khusus dengan habitat itu dalam satu folder, cari mana, kemudian simpan dalam database. Ini kita buat dulu database-nya. Ganti. Kemudian kita masuk ke dalam database, lalu kita beri nama dengan FB2. Ini sesuai dengan band ya. FB2 itu merupakan float band 2. Lalu yang sama, kita sesuaikan aja float band 3, ini float band 4, dan yang lain itu float band 8. Nah, kemudian setelah selesai, kita klik oke. Lalu kita tunggu prosesnya selesai. Nah, di sini sudah selesai, tapi di sini kan sudah muncul itu baru satu. Jadi kita add yang lainnya juga. Kita cari filenya di kita cari di sini di tempat GDB tadi. Nah, di sini kita add 2, 3, 4. Karena kan cuma muncul 8. Jadi yang 2, 3, 4-nya juga kita add. Ini kita klik yes aja terus sampai muncul. Nah, jika sudah muncul semua 2, 3, 4, 8, kita cari di sini. Kita cari itu raster kalkulator. Nah, yang ini kita klik kanan, pilih batch. Kemudian kita buat juga 4 tabel. Di sini kita masukkan yang float ini dibagi 10.000. Jangan sampai salah ya, 10.000. Lalu klik OK. Lakukan juga untuk band 3, band 4, dan juga band 8-nya. Nah, jika sudah selesai dibagi 10.000, kita atur rasternya. Kita namain RB2, raster RB2, sesuai dengan bandnya ya. Kita close lagi, RB3, kemudian itu ini RB4, dan RB8. Nah, itu kita klik OK. Nah, di sini tunggu lagi raster kalkulatornya sampai selesai. Nah, di sini sudah muncul RB8, sama seperti yang FB tadi, kita tambahkan juga yang RB2, 3, dan juga 4, karena di situ belum muncul. RB2, 3, 4 kita add, kemudian kita yes-kan lagi sampai muncul semuanya. Nah, di sini sudah muncul. Kita cari kali ini kita cari itu composite band. Kita klik biasa saja. Nah, di sini kita masukkan yang RB2 sampai RB8 secara urutan. Kita langsung bisa klik
atau drag saja di sini. Kemudian namanya kita buat di CB, Composite Band. Lalu klik Save dan kita klik OK. Kita tunggu Composite Band-nya selesai. Nah, di sini Composite Band-nya sudah selesai, kita ganti RGB-nya jadi 321 ataupun kita ganti jadi natural color. Kemudian sudah diganti, kita ke image analysis. Di bagian layer yang Composite Band ini kita bisa atur kecerahannya. Jadi mungkin akan di sini akan diatur dulu karena lambat. Nah, di sini sudah aku atur untuk kecerahannya, mungkin kalau mau diturutin kayak gini. Di sini jadi 48, 28, 0, dan 1,58. Nah, kemudian kita bakal melakukan koreksi sunglint dengan cara kita klik Add Data. Lalu di sini kita cari SHP-nya. Kita masukkan SHP sunglint yang ini. Sunglint lalu klik Add. Nah, di sini sudah muncul, kita bisa zoom ke areanya. Nah, di sini ada 3 jenis sunglint, yaitu sunglint aktif, sunglint yang pasif dan juga pasif. Jadi sunglint itu ada yang terang, ada yang sedang, dan juga ada yang gelap. Jadi koreksi sunglint itu untuk menghilangkan efek nilai pantulan yang tinggi akibat dari pantulan cahaya ke perairan. Lalu setelah di add data SHP sunglint, kemudian kita cari extract to multi-value extract multi-value to point. Extract multi-value to point, lalu kita search. Nah, yang ini kita klik. Nah, yang bagian input point feature-nya itu pilih sunglint, lalu input tracer kita pilih Composite Band, lalu kita klik OK. Nah, di sini supaya ada nilainya untuk dari SHP sunglint-nya sendiri. Nah, jika kita lihat dulu. Nah, yang ini bakal kita masukkan ke dalam Excel. Kita olah di Excel. Kita buka Excel, lalu kita cari di bagian sini SHP, kemudian kita drag sunglint DBF. Kita drag ke Excel. Mungkin ini ada 2, jadi kita pilih satu aja ya, karena sebelumnya saya tadi sudah mencoba, jadi dia double. Kalau misalnya double gini, karena nilainya itu kan sama semua, jadi kita pilih satu saja. Nah, di sini kita namai blue, green, red, dan di sini near. Kemudian untuk blue, green, dan red ini kita pindahkan ke sebelah kanannya near. Lalu di sini kita pindahkan, sebentar. Ini kita bisa delete ataupun kita hapus. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita drag ini semua, yang 4-nya kecuali yang ID. Kemudian kita insert, lalu kita pilih charts yang scatter. Nah, di sini kan ada blue, green, red. Nah, setiap bulatan warna ini kita atur jadi sesuai dengan warnanya, warna dari namanya. Kan ini yang hijau ini kan itu yang red. Kita ganti warnanya menjadi warna merah.
Lalu untuk yang green kan itu oranye, kita ganti dulu yang biru. Biru ini warnanya tuh sudah benar, kalau itu orange kita ganti warnanya jadi warna menjadi warna hijau. Nah, jadi sudah pas blue, green, dan red. Kemudian di bagian biru ini kita klik kanan, kita klik biasa dulu, lalu klik kanan, kemudian pilih add trend line. Lalu di sini kita scroll ke bawah dan kita checklist yang display equation dan display R square. Nah, kita pindahkan ke sini, ke kiri sini. Kita atur juga warnanya supaya menyesuaikan dengan warna. Ini kan warna untuk yang blue, berarti kita ganti warna biru. Lalu itu untuk green, kita klik kanan, add trend line juga, sama seperti tadi. Di sini kita seret ke sini, lalu kita warnain jadi warna hijau. Kemudian yang red. Yang red ini klik kanan, add trend line, display ini kita pindahkan ke sini, lalu warnanya ganti jadi warna merah. Nah, setelah selesai, kita bisa buat kolom baru. Nah, di sini kita buat band formula R2, lalu itu di sini BI. Nah, band ini kita masukkan itu blue, green, dan red. Kemudian itu near. Nah, di bagian sini, di bagian formula ini kita masukkan nilai yang Y ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu untuk ini kita bisa besarin. Untuk green juga sama, copy dan paste. Untuk red juga sama, paste. Kemudian untuk R2 ini tuh nilai yang ini, yang di bawahnya. R2 kita copy yang ini, kita tempel di sini. Lalu yang ini juga, copy, paste. Ini, copy, dan paste. Kemudian untuk BI ini nilai yang ada X ini, namun X-nya nggak diikutin, nggak di copy. Kita paste di sini. Nah, ini juga sama, copy, paste, copy, dan juga paste. Nah, untuk NIR sendiri, kita masukkan rumusnya itu sama dengan min. Kemudian kita blok kolom NIR semuanya ini. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita masuk ke ArcGIS kembali. Jadi untuk ralat, kalau misalnya formula itu ini juga dimasukin, R2-nya juga R2 sama dengannya itu juga dimasukin. Lalu untuk nilai-nilainya, angka-angka ini bisa kita kurangi komanya. Kemudian kita langsung balik ke ArcGIS lagi. Di sini kita cari raster kalkulator. Di sini sudah, belok ke kanan dan pilih batch. Nah, di sini kita buat 3 kolom, kemudian di sini kita ke RB2, lalu kita masukkan rumusnya dulu. Nah, untuk rumusnya itu RB2, kemudian dikurang, buka kurung, kita masukkan BI-nya yang blue, kita copy, lalu kita paste di sini, kemudian dikali, kemudian buka kurung lagi, RB8 kita kurang dengan yang NIR. Copy dan kita paste di sini. Lalu kita tutup kurung 2 kali. Kita klik OK. Nah, lakukan juga di yang RB3 dikurang, buka kurung, kita copy yang green, lalu kita paste di sini, lalu itu kita kali, buka kurung lagi RB8, dan kita kurangi dengan yang NIR. Yang ini kita paste di sini dan tutup kurung 2 kali. Ya, ditutup kurung 2 kali. Untuk RB4-nya juga sama, RB4 dikurang, buka kurung, kita copy yang red, paste, kemudian ini kita kali, buka kurung, RB8, dikurangi dengan NIR. Copy dan tempel.
dan buka tutup dua kali lagi. Nah, jika sudah selesai, kita save sebagai composite. Composite kita simpan sebagai namanya itu sesuai dengan warna ya. Rose, sini kan blue, berarti ini blue, kemudian ini green, dan yang ini red. Kemudian kita klik oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Tapi karena di sini sudah cuma muncul yang red, kita tambahkan juga blue, green, dan juga sebentar. Kita masukkan blue, green, dan red-nya. Blue, green, lalu red. Kita add. Salah. Mungkin blue green-nya aja ya, soalnya red-nya sudah ada. Kita masukkan blue sama green. Add. Yes. Lalu kita sama seperti tadi sebenarnya yeskan semua sampai muncul. Nah, jika sudah ditambahkan, kita add SHP kajian wilayah. SHP terus yang kajian wilayah. Nah, ini kita klik add. Nah, kemudian kita cari composite band. Kita klik, kita masukkan blue, green, red secara urutan. Kemudian di sini simpan sebagai composite SG atau Sunglin ya, composite SG. Lalu kita klik environment. Nah, kita pilih processing extend. Yang ini extendnya ini default kita pilih yang mana wilayah kajian. Nah, ini wilayah kajian. Kemudian yang raster analis ini, untuk yang mask itu kita pilih juga yang wilayah kajian. Kita klik OK. Dan kita klik OK lagi. Lalu kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita cari extract by mask. Kemudian ini kita pencet, kita klik, lalu input rasternya kita masukkan composite. Di bagian input raster, lalu input raster feature-nya itu kita masukkan wilayah kajian dan kita simpan sebagai apa yang mudah diingat ini, Pahawang SG. Pahawang SG Sunglin. Oke, jadi udah benar wilayah kajian. Lalu kita klik OK. Kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, kalau misalnya udah selesai, kita unchecklist yang SHP wilayah kajian, kemudian kita klik add data. Kita masukkan SHP yang Lizenga ini, klik add. Nah, kalau sel udah selesai yang dimasukkan, kemudian kita cari extract multi value. Kemudian kita klik. Nah, yang input ini kita masukkan Lizenga, kemudian ini kita masukkan Pahawang SG. Lalu untuk ini langsung saja kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah di-add Lizenganya dan juga sudah yang tadi, kita kembali ke Excel, lalu kita cari SHP di folder dan masukkan Lizenga DBF ini. Nah, di sini kita buat kolom baru yaitu LN blue. Lalu sini LN green. Sini LN red. Nah, ini untuk rumusnya itu sama dengan LN double klik
lalu ini kita drag dan kita klik enter. Nah, itu kita langsung geser ke kanan saja seperti ini. Seperti itu kita buat kolom baru itu var blue, var green, dan var red. Var buka kurung ini, kemudian enter, dan kita drag. Nah, untuk selanjutnya itu kita buat kolom baru juga, itu band A, cover dulu A, baru KI per KJ. Nah, di sini bandnya kita buat BG atau blue green, kemudian BR, dan GR. Kemudian rumus cover ini kita masukkan sampai dengan cover, double klik, lalu di drag ini, kemudian titik 2, di sini langsung kita drag juga ini, lalu kita klik enter. Nah, untuk yang band blue red juga sama dengan cover, lalu drag ini, titik 2, dan yang red. Dan untuk yang green red juga sama, cover, yang green, titik 2, titik koma. Nah, untuk yang A sendiri sama dengan rumusnya itu buka kurung, var blue dikurang var green, lalu tutup kurung dibagi buka kurung lagi, cover band blue green, dan dipangkat 2, tutup kurung. 2, salah, 2 dikali cover ini, tutup kurung, dan klik enter. Kemudian sama juga sama dengan buka kurung, var blue dikurang var red, kemudian tutup kurung, dibagi dengan buka kurung lagi 2 dikali covernya BR, tutup enter. Nah, di sini sama juga var green dikurang dengan var red, tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali GR, enter. Nah, untuk KI per KJ itu rumusnya sama dengan yang A ini, lalu itu ditambah SQRT, lalu buka kurung 2 kali, A lagi, pangkat 2, tutup, ditambah 1. Dan klik. Nah, lalu untuk itu sama juga ke bawahnya. Ini bisa langsung di drag aja. Nah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke ArcGIS lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke ArcGIS lagi kan, kita cari raster kalkulator, kita klik kanan, batch, lalu buat 3. Di sini kita masukkan rumus, kita pakai dulu yang LN dulu, LN, blue, lalu dikurang, buka kurung, kita masukkan KI per KJ tadi, yang ini, yang blue green, kemudian kita paste di sini, lalu dikali, buka kurung, LN, yang green, dan tutup kurung. Tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, oke. Kemudian yang ini juga sama, LN blue dikurang, buka kurung, masukkan yang blue red, di copy, kita paste di sini, kemudian kita kali, buka kurung lagi, LN, dan di sini kita masukkan red, dan tutup kurung 2 kali, oke. Kemudian yang ini juga sama, yang tadi LN, green, dikurang, buka kurung, kita copy yang green red, kita copy, balik lagi, kita paste di sini, kemudian itu dikali, buka kurung, LN, red, dan tutup kurung 2 kali. Lalu, nah, untuk outputnya, kita atur, ini kita namain band BG, kemudian ini band BR, dan yang ini band GR. Klik save, kemudian kita klik OK. Terus selesai. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan lagi yang band, ini kan cuma band BR, dan juga band BG. Kita cari di sini, di tempat geodatabase, band BG dan band BR. Kita add. Yes. Kita tunggu dan kita masukkan semuanya. Nah, jika sudah, kita cari composite band, kita klik ini, kita masukkan band BG, BR, dan juga GR. Kemudian yang ini kita masukkan, kita save sebagai ini Pahawang LZ, ini kan salah tadi, kita ganti jadi composite LZ. Composite LZ, kemudian kita klik save.
Dan untuk environments ini kita pilih processing extend. Kemudian ini kita pilih, yang ini defaultnya kita pilih wilayah kajian. Kemudian untuk cluster analisisnya, untuk yang bagian mas ini kita pilih wilayah kajian juga, lalu klik OK, dan kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita ganti RGB-nya jadi 321. Kemudian kita cari search extract by mass. Kemudian kita klik spatial analysis ini, input rasternya kita isi dengan composite LZ ataupun Lizenga. Kemudian ini kita isi sebagai wilayah kajian. Nah, yang ini outputnya karena tadi terdapat kesalahan dalam nama, jadi untuk yang Pahawang LZ ini kita ganti Pahawang LZG Lizenga supaya beda. Nah, kita perlu ingat, lalu kita klik. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, RGB-nya kita ganti jadi 321 juga. Kemudian image analysis supaya kita bisa mengaturnya. Lalu yang ini kita atur jadi 36. 36. Nah, setelah selesai, yang ini semuanya kita unchecklist, kita sisakan composite band dan juga Pahawang. Berarti yang ini kita unchecklist semua. Nah, jika sudah, kita add SHP, masuk ke download SHP, kita add SHP Habitat Bentik, yang ini, add. Lalu, kita klik kanan, open attribute table, kita klik option ini, lalu add field, namanya itu kelas, kemudian tipenya itu teks. Lalu kita klik OK. Nah, yang satu ini kita drag ini sampai sini, kita drag. Kelas ini kita klik kanan, lalu kita field kalkulator, yes. Nah, ini kita isi sebagai substrat. Kita klik OK, yes. Ralat di sini tadi kan nggak ditambahin tanda petik, jadi itu tambahin dulu, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk substrat, lalu untuk yang ketiga itu, nah, untuk yang ketiga sama, jadi kita perlu sampai ke batas ketiga akhir, klik kanan, kalkulator, yes. Di sini kita isi terumbu karang, karena kita fokusnya pada terumbu karang dan juga saja. Terumbu karang, substrat, kita klik OK, tunggu. Nah, untuk yang bawah, terakhir yang 2 ini, kita klik kanan sama saja, kalkulator, yes. Di sini kita isi lamun. Klik OK. Nah, selesai kita pencet create selection. Kemudian itu kita bisa close. Cari create signature. Lalu kita klik ini. Input rasternya kita masukkan itu Pahawang LZG ini yang benar. Karena tadi kan yang benar itu. Sesuai namanya ya, nama filenya. Lalu untuk input raster of features itu Habitat Bentik. Kemudian ini kita pilih kelas. Dan kita namain, kita simpan di luar GDB. Misal aku mau simpan di
Nah, di sini kan di luar GDB kita namain habitat bentik fix karena udah ada nama habitat bentik, jadi namain habitat bentik. Lalu klik simpan. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita pergi ke classification, lalu kita pilih yang maksimum. Bentar. Ini kita klik pawang LGZ, lalu kita pilih maksimum likelihood classification. Kemudian di sini kan pahawang input tracer bands itu pahawang input signature-nya itu kita pilih yang di luar tadi, yang habitat bentik di tugas intraja. Lalu kita tadi yang bukan di spasi. Gimana ya tadi? Sebentar. Kita ini yang habitat bentik ini, lalu kita klik buka. Kemudian ini sudah selesai semua, kita klik OK. Kan pahawang LGZ, kita klik OK ya. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, inilah hasilnya. Kita bisa ganti warnanya untuk substrat itu, mungkin warna kita ganti jadi warna krem. Oke. Kemudian terumbu karang mungkin itu warna merah. Lalu untuk lamun itu warnanya hijau. Oke. Nah, ini udah selesai. Jadi di sini untuk substrat itu biasanya tempatnya itu kan lebih dangkal karena di perairan, karena dekat perairan dia tuh warnanya lebih cerah karena dekat perairan dangkal. Kemudian untuk terumbu karang biasanya kan dia tuh di agak jauh sedikit, dan ini ada lamun di sekitar dekat-dekat substrat. Nah, mungkin untuk hasil pengolahannya itu cukup sekian. Kita akan masuk ke tahap layout. Seperti biasa, layout, file, batch and print setup, lalu kita pilih landscape. Oke, kemudian kita beralih ke layout view. Nah, untuk aman kita bisa klik save dulu. Kita pilih di ini kita habitat bentik. Nah, habitat bentik simpan. Nah, kalau gini kan udah aman. Jadi kita akan masuk ke tahap layout. Mungkin langsung saja saya skip karena seperti biasa layout tuh sama seperti video-video sebelumnya. Nah, jadi begini bentuk kalau sudah di layout dari legenda dan arah mata angin dan masih banyak sebagainya. Mungkin untuk pengolahan cukup sekian. Oh ya, di sini kita ekspor dulu. Kita simpan dalam bentuk layout. Kita simpan. Kita tunggu. Baik, mungkin sekian untuk pengolahan dan juga layout. Mungkin langsung saja masuk ke dalam kesimpulan dan juga saran. Baiklah, untuk kesimpulan dari video dan juga pengolahan ini dan terkait materi dari habitat bentik, terutama untuk terumbu karang dan lamun. Jadi untuk habitat bentik itu sendiri itu sangat penting. Jadi karena dia tuh untuk sebagai indikator kualitas suatu perairan. Nah, jadi dalam pemetaan habitat bentik juga itu dalam penginderaan jauh ataupun teknik dalam penginderaan jauh kita menggunakan Sentinel-2A karena resolusinya yang tinggi. Lalu juga kita pakai metode Lizenga, yang dimana metode Lizenga sendiri itu merupakan teknik pengolahan citra penginderaan jauh yang digunakan untuk memetakan habitat bentik seperti terumbu karang dan juga lamun tadi yang ada di perairan dangkal. Mungkin untuk kesimpulan sekian. Kalau untuk saran dari saya tidak ada saran karena pada saat praktikum kemarin asistennya sudah baik dan juga sudah sangat membantu bagi praktikan dan juga sudah sabar dalam menghadapi praktikan yang terkendala dalam pengolahan dan juga yang lainnya. Mungkin cukup sekian untuk video pengolahan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.